Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil, final project kami, yaitu Skill Break AI. Next. Anggota kami ada satu Catherine Horny Octavia Marpaung sebagai front-end developer, yang kedua ada Hasna Lestari, data engineer, lalu ada Hildan Abiansah sebagai AI, generative AI engineer, lalu ada Alvin Desta Fitrianto sebagai back-end system developer, lalu ada Panenggar Sondaru sebagai AI machine learning engineer. Next. Latar belakang kami yaitu pertama, kebutuhan industri terhadap keterampilan kerja terus meningkat seiring transformasi digital. Banyaknya mahasiswa dan pencari kerja kesulitan, mengetahui skill yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Lalu ada informasi lowongan kerja tersebar dan tidak terstruktur sehingga sulit dianalisis. Lalu akibatnya proses belajar sering tidak tepat sasaran dan kesiapan kerja sulit diukur. Lalu kita memberikan solusi untuk ini, yaitu yang pertama skill break menggunakan data science dan generative AI untuk mengukur kesiapan kerja. Lalu yang kedua adalah analisis skill gap dan memberikan roadmap pembelajaran yang personal. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama tujuan yaitu mengembangkan sistem rekomendasi karir berbasis keterampilan. Yang kedua, mengidentifikasi skill gap antara pengguna dan kebutuhan industri. Yang ketiga, mengukur tingkat kesiapan kerja. Yang keempat, menghasilkan roadmap pembelajaran yang personal. Yang kelima, menyajikan visualisasi perkembangan kompetensi pengguna. Untuk manfaat, yang pertama, membantu mahasiswa dan pencari kerja industri menentukan jalur karir yang sesuai industri. Lalu yang kedua, mengurangi waktu belajar pada materi yang tidak relevan. Lalu yang ketiga, memberikan panduan pengembangan karir berbasis data. Lalu yang keempat, implementasi NLP untuk analisis kebutuhan keterampilan pekerjaan. Lalu yang kelima, penerapan quotient similarity untuk mengukur kesesuaian skill pengguna. Yang keenam, pemanfaatan LLM dan prompt engineer untuk generate roadmap belajar. Lalu yang ketujuh, dashboard analitik untuk visual rekomendasi dan perkembangan kompetensi. Next. Untuk lingkup project yang pertama ada analisis dilakukan berdasarkan keterampilan, input pengguna, dan data kebutuhan skill dari dataset. Yang kedua, tingkat kesiapan dihitung menggunakan pendekatan LFP dan quotient similarity. Yang ketiga, ada generative AI digunakan untuk menghasilkan roadmap pembelajaran berbasis skill gap pengguna. Yang keempat, ada dashboard memvisualisasikan rekomendasi karir, analisis skill gap, dan roadmap pembelajaran. Yang kelima, ada proyek tidak mencakup rekrutmen, seleksi kandidat, maupun penilaian kemampuan teknis secara langsung. Next. Dataset yang digunakan berasalkan dari Kaggle dan berisi informasi lowongan pekerjaan dari berbagai industri. Data ini dimanfaatkan untuk analisis skill gap, rekomendasi karir, dan penyusunan roadmap pembelajaran. Atribut skill, responsibilities, dan keyword digabungkan menjadi job text yang diproses menggunakan sentence bird untuk menghasilkan embedding dan mengukur kesesuaian profil pengguna dengan pekerjaan. Sementara itu, atribut title digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan profesi yang sama guna mendukung analisis keterampilan yang lebih representatif. Selanjutnya ada tahapan project atau pre-processing, yaitu yang pertama handling missing value, kemudian ada data duplikat, kemudian ada standarisasi fitur experience, kemudian feature engineering, kemudian ada pembuatan fitur job representation, kemudian ada cleaning dan penggabungan fitur skill, kemudian ada pengelompokan data, dan melakukan cleaning dan normalisasi fitur title. Selanjutnya tahapan project atau eksplorasi dan analisis data, yaitu yang pertama memahami kebutuhan keterampilan pada setiap profesi serta mengukur kesiapan pengguna terhadap pekerjaan yang dipilih.
Kemudian yang kedua, melakukan analisis frekuensi skill pada setiap profesi setelah data dikelompokkan berdasarkan jabatan. Kemudian menggunakan fungsi get score skills by frequency untuk mengidentifikasi keterampilan yang paling sering dibutuhkan oleh industri. Kemudian skill yang muncul pada skill yang muncul pada lebih dari 50% lowongan dengan jabatan yang sama ditetapkan sebagai core skill, sehingga hasil analisis lebih representatif dan mengurangi pengaruh skill yang jarang muncul. Kemudian ada tahapan project rekomendasi karir terdekat. Yang pertama ada query alignment, yaitu input skill pengguna diubah menjadi kalimat terstruktur agar sesuai dengan format pelatihan sentence BERT. Kemudian yang kedua ada embedding generation. Kalimat pengguna dikonversi menjadi vektor menggunakan model sentence transformer. Kemudian yang ketiga, semantic similarity, yaitu menghitung quotient similarity antara vektor pengguna dan vektor profil karir yang telah diproses sebelumnya. Kemudian constraint filter, yaitu memastikan karir yang direkomendasikan memiliki minimal satu skill yang cocok dengan input pengguna. Kemudian yang terakhir, score calibration and classification. Skor kemiripan dikonversi ke skala 0 sampai 100% dan dikategorikan menjadi sangat cocok, cocok, atau kurang cocok. Selanjutnya ada tahapan project, yaitu analisis skill gap. Yang pertama, representasi semantik dengan SBERT. Menggunakan sentence BERT untuk mengubah skill pengguna dan profil pekerjaan menjadi embedding atau vektor. Kemudian yang kedua ada semantic match. Menghitung quotient similarity antara profil pengguna dan profil pekerjaan untuk memperoleh tingkat kesesuaian atau semantic match. Yang ketiga ada identifikasi missing skills. Membandingkan core skills dengan skill pengguna menggunakan expert dan ambang batas similarity 0,7 untuk menemukan skill yang sudah dimiliki dan yang masih kurang. Kemudian perhitungan readiness score, yaitu untuk mengukur kesiapan pengguna berdasarkan persentase core skills yang telah dikuasai dibandingkan total skill yang dibutuhkan pada profesi tersebut. Selanjutnya ada tahapan project roadmap generation. Yang pertama, generative AI menggunakan model Gemini 2.5 Flash digunakan untuk mengubah missing skill menjadi roadmap pembelajaran yang terstruktur dan personal. Roadmap disusun menggunakan pendekatan iteratif learning selama 4 minggu dengan rincian aktivitas belajar harian. Setiap materi mencakup topik pembelajaran, deskripsi aktivitas, serta tautan referensi otomatis dari Google dan YouTube. Kemudian sistem memanfaatkan prompt engineering yang berisi informasi karir target, skill pengguna, readiness score, dan missing. Output yang dihasilkan berupa roadmap pembelajaran adaptif dalam format JSON yang siap ditampilkan pada aplikasi. Kemudian untuk tools, library, dan teknologi yang digunakan yaitu Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, NLP, SentenceBERT, Quotient Similarity, LLM, Prompt Engineering, Google Gemini API, Streamlit, Visual Code, dan GitHub atau GitHub. Kemudian untuk fungsi utamanya dapat dibaca di sini. Next. Kemudian masuk ke implementasi dan hasil. Pada data preprocessing, kami melakukan handling missile value, yaitu untuk pengecekan dan penanganan data yang kosong. Kemudian kedua, cleaning dan normalisasi pada kolom title. Ketiga, pengelompokan data berdasarkan title. Keempat, cleaning dan penggabungan skill. Proses yang dilakukan yaitu split skill dengan menghapus spasi berlebih, menghapus data kosong, dan menghilangkan duplikasi skill. Kemudian yang kelima, penggabungan informasi pekerjaan atau job representation.
Seluruh informasi pekerjaan digabung menjadi satu fitur job_text dengan representasi utama untuk analisis lanjutan. Next. Kemudian membangun fungsi rekomendasi karir. Pertama yang kita lakukan yaitu vektor karir. Representasi setiap profesi dibuat secara offline dengan menggabungkan teks dari dataset, kemudian mengubah teks menjadi embedding menggunakan SBIRD, dan menghitung vektor akhir profesi dengan meaning pooling dari seluruh data lowongan pada profesi yang sama. Kedua, lazy loading model. Model sentence BERT tidak langsung dimuat di awal tetapi menggunakan lazy loading. Tujuannya agar menghemat RAM dan model hanya aktif saat pertama kali digunakan. Ketiga, query alignment dan quotient similarity. Input skill pengguna diubah menjadi kalimat terstruktur, dikonversi menjadi embedding dan membandingkan dengan embedding karir menggunakan quotient similarity. Kemudian kalibrasi skor. Nilai quotient similarity dari 0,2 hingga 0,6 dikonversi menjadi 0 sampai 100% menggunakan fungsi kalibrasi. Kelima, filter kelayakan atau skill overlap. Rekomendasi hanya diberikan jika minimal satu skill pengguna cocok dengan skill pekerjaan. Kemudian klasifikasi kelayakan karir terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu sangat cocok dengan persentase lebih dari sama dengan 75%, cocok persentasenya 50-74%, kemudian kurang cocok persentasenya kurang dari 50%. Next. Implementasi scoring skill. Pertama yang dilakukan yaitu implementasi SBIRD atau sentence BIRD menggunakan all mini LM L6 V2 untuk mengubah teks menjadi embedding vektor. Kemudian mengimplementasikan quotient similarity. Ini berfungsi untuk mengukur kemiripan antara dua vektor embedding dengan semakin nilainya jika semakin dekat 1 berarti semakin mirip, kalau misalnya semakin dekat 0 berarti semakin tidak mirip. Next. Kemudian dilakukan readiness score and gap percentage. Readiness score itu untuk mengukur tingkat kesiapan user terhadap suatu pekerjaan, sehingga hasilnya itu readiness score itu readiness score yang tinggi itu berarti pengguna lebih siap terhadap pekerjaan. Kemudian dengan gap tinggi berarti semakin banyak skill yang perlu dipelajari. Hasilnya itu menjadi dasar pembuatan roadmap pembelajaran personal selanjutnya. Oke, untuk berikutnya ada implementasi generatif AI untuk roadmap pembelajaran. Inisiasi API dan model. Sistem menggunakan Google Gemini API dengan model Gemini 2.5 Flash dengan autentifikasi API untuk menjalankan proses generasi roadmap berbasis AI. Kemudian penyusunan prompt terstruktur. Jadi prompt dirancang menggunakan prompt engineering dengan peran model sebagai expert IT curriculum developer. Input yang digunakan di sini ada job title, user skills, missing skills, yaitu hasil skills gap analysis. Jadi semua data dimasukkan secara dinamis untuk menghasilkan roadmap yang relevan. Selanjutnya, output dalam format JSON. Jadi model dipaksa menghasilkan output dalam model JSON agar mudah diintegrasikan dengan sistem. Berikutnya, struktur output. Output yang dihasilkan dari roadmap nantinya akan ada 4 minggu pembelajaran, aktivitas harian dengan topik dan deskripsi, resource belajar, final project atau portofolio. Kemudian parsing dan visualisasi. Output JSON dari Gemini diparse menggunakan library JSON Python. Kemudian data dikonversi menjadi dictionary. Hasil ditampilkan di Streamlit sebagai roadmap interaktif dan mudah dipahami. Inti proses yang dilakukan, skill gap, kemudian prompt engineer,
kemudian diolah oleh Gemini AI, kemudian dibuatkan JSON roadmap dengan Streamlit Visualization. Berikutnya, aplikasi pada Streamlit. Yang pertama, proses pembuatan aplikasi Streamlit. Skillbridge AI dikembangkan menggunakan Streamlit untuk menyediakan antarmuka berbasis web yang sederhana dan mudah diintegrasikan dengan Python. Aplikasi dirancang dalam beberapa halaman utama seperti input skill, career recommendation, readiness score, skill gap analysis, dan roadmap learning agar proses analisis lebih terstruktur dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua, fitur yang dibangun pada aplikasi. Aplikasi Skillbridge AI memiliki fitur utama berupa career recommendation untuk memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan skill pengguna. Skill gap analysis untuk mengidentifikasi keterampilan yang belum dimiliki, readiness score untuk mengukur tingkat kesiapan pengguna, serta roadmap learning generator berbasis AI untuk menghasilkan rencana pembelajaran yang personal dan terstruktur. Yang ketiga, proses integrasi dengan model AI. Integrasi sistem dilakukan melalui Fast API sebagai backend yang menghubungkan Streamlit dengan model AI. Sistem menggunakan Sentence Bird dan Cousin Similarity untuk proses rekomendasi karir dan analisis gap berbasis semantic similarity. Selain itu, Gemini API digunakan sebagai generative AI untuk menghasilkan roadmap pembelajaran berdasarkan hasil analisis keterampilan pengguna. Kemudian seluruh hasil ditampilkan kembali pada dashboard Streamlit secara real time. Untuk kesimpulannya, jadi Skillbridge AI dikembangkan sebagai platform berbasis AI, rekomendasi karir, analisis skill gap, dan penyusunan roadmap pembelajaran. Yang kedua, sistem memanfaatkan Ashbird, Cousin Similarity, dan Generative AI untuk menghasilkan analisis yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, integrasi Streamlit dan Fast API memungkinkan proses analisis berjalan secara interaktif dan real-time. Yang terakhir, Skillbridge AI membantu pengguna memahami tingkat kesiapan kerja serta menentukan langkah pengembangan kompetensi yang lebih terarah. Untuk berikutnya akan kita laksanakan demonstrasi dari proyek yang telah kita buat. Oke, baik. Untuk produk yang sudah kami buat yaitu Skillbridge AI-nya. Nah, ini adalah tampilan dari AI yang telah kami buat. Ini dibangun menggunakan Streamlit yang terhubung langsung ke backend Fast API tim kami. Nah, untuk langkah pertama, di bagian masukkan keahlian Anda, ini kita melakukan input skill terlebih dahulu. Nah, untuk skill yang dimasukkan, ini tidak memerlukan format secara khusus, jadi misalnya bisa bahasa pemrograman Python, jadi cukup tulis Python aja juga udah boleh. Nah, ini kita input skill terlebih dahulu. Selanjutnya, klik tombol analisis karir dan cari rekomendasi. Nah, sistem ini mengirim skill ke backend yang menghitung kemiripan, lalu mengembalikan 5 profesi yang paling cocok beserta skor kecocokannya, yaitu misalnya yang terdapat di layar, yaitu vintage engineer dengan kecocokan 91% sesuai dengan skill yang sudah kita input tadi. Nah, selanjutnya di bagian kolom sebelah kanan, kita bisa pilih profesi impian. Nah, ini akan memunculkan 5 rekomendasi yang sudah diberikan di kolom kiri, yaitu analisis karir. Nah, misalnya kita pencet vintage engineer atau rekomendasi pertama, atau skor yang paling tinggi untuk skill yang sudah kita input sebelumnya. Nah, lalu kita pencet tombol evaluasi kesiapan. Nanti akan memunculkan skor kesiapan kerja kita, jumlah skill yang sudah dimiliki, dan skill yang masih kurang. Nah, seperti yang ada di layar, nanti akan memunculkan skor kerja. Nah, ini mengambil skor yang sudah terdapat di kolom kiri, yaitu 91%.
Untuk skill yang dimiliki akan diberikan 5 dari 93 skill yang sudah dimiliki dan kurangnya ada 88 skill. Di bawahnya akan diberikan secara detail skill-skill apa saja yang kurang. Lalu selanjutnya di bawahnya akan muncul roadmap belajar selama 4 minggu, dalam setiap minggunya adalah 6 hari. Seperti yang ada di layar, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Lalu di setiap harinya akan diberikan research. Jadi jika dipencet buka sumber belajar akan langsung link ke tutorial pembelajaran materi pada hari itu. Lalu jika mau melihat karir rekomendasi 2, 3, 4, dan 5, tinggal pencet di bagian pilih untuk karir yang ingin kita lihat. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya akan sama seperti yang tadi, akan muncul skor kerja dan skill yang dimiliki dan kurangnya ada skill apa aja. Di bawahnya juga akan menampilkan roadmap dari pembelajaran selama 4 minggu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk demo Streamlit Skill Bridge AI dari kita. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami cukupkan.